sahabat ragam, apa kabar Anda hari ini? Sebelum beraktivitas, nggak ada salahnya ya Anda melengkapi informasi tentang keunikan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Di antaranya, informasi tentang beberapa kampung adat yang unik, hewan-hewan langka yang bertanduk, dan aneka jenis abon. Menarik kan? Semuanya kami rangkum dalam Ragam Indonesia. Indonesia, sebuah negeri yang memendam sejuta pesona dan tanah yang menyimpan aneka cerita. Tak heran, saat kita berpetualang ke setiap pelosok di Indonesia, setiap daerah akan menyuratkan kisahnya sendiri. Salah satu cerita dan pesona yang ada di Indonesia yang masih bertahan adalah beberapa kampung adat. Meski zaman terus berubah, namun kampung-kampung adat ini masih terus memberikan daya tarik tersendiri. Dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kampung adat yang masih ada dan tetap dikenal karena keunikannya. Kira-kira kampung adat apa saja ya? Berikut informasinya. Yang pertama adalah Kampung Naga. Kampung adat ini terletak di Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung Naga adalah sebuah kampung adat yang masih lestari dan memegang adat tradisi leluhur mereka. Salah satu yang mereka pegang teguh adalah menolak segala sesuatu yang berasal dari luar yang bisa merusak kelestarian kampung mereka. Kampung Naga merupakan salah satu dari sekian kampung adat yang ada di Jawa Barat dengan kekhasan dan tradisi yang ada di dalamnya. Kampung Naga terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan daerah Garut dengan Tasikmalaya. Warga Kampung Naga menyebut diri mereka dengan istilah Pareum Obor. Pareum yang artinya mati atau gelap, sedangkan obor berarti penerangan, cahaya atau lampu. Jadi, jika diartikan secara singkat, Pareum Obor artinya matinya penerangan. Hal ini dikaitkan dengan sejarah Kampung Naga sendiri yang tidak tahu asal-usul mereka. Posisi Kampung Naga yang berada di dataran tinggi membuat aneka jenis pohon dan tumbuhan dengan mudah tumbuh subur dan menjadi pemandangan bak kisah nyata bagi siapa saja yang melihatnya. Tak hanya mendapatkan kenyamanan pada saat menikmati panoramanya, sahabat ragam juga akan mendapatkan kehangatan ketika bertatap muka dengan masyarakat Kampung Naga nan ramah ini. Keunikan lain dari Kampung Naga ini adalah bentuk rumahnya yang tak biasa. Bahan dasar rumah yang terbuat dari kayu dan bambu menambah eksotisme tersendiri. Rumah-rumah dengan bentuk panggung merupakan aplikasi dan pemanfaatan dari alam, seperti bambu dan kayu yang banyak tumbuh dan digunakan sebagai penyangga. Atapnya pun terbuat dari daun nipah, ijuk, ataupun alang-alang yang dikeringkan. Lantainya pun tidak terbuat dari marmer, akan tetapi dari bambu ataupun papan kayu. Pembangunan rumah Kampung Naga juga tak serta-merta dibangun begitu saja loh sahabat ragam, melainkan menghadap ke selatan ataupun ke utara, dengan memanjang ke arah barat ataupun timur. Mayoritas masyarakat Kampung Naga menyandarkan hidup dengan hasil alam yang didapat. Tak heran jika kehidupan yang selaras dengan alam ini menjadi suatu hal yang mereka junjung tinggi. Jadi, bagaimana? Tertarik untuk berkunjung ke kampung nan penuh filosofi ini? Selamat mencoba ya! Puas berkeliling di Kampung Naga, saatnya kita bertandang ke Kampung Kanekes, Banten. Orang Kanekes atau orang Baduy merupakan suatu kelompok masyarakat Sunda yang menutup dan menolak modernisasi saat ini. Menurut data, tercatat 5.000 hingga 8.000 jiwa yang ada di desa unik ini. Sebutan Baduy untuk masyarakat desa Kanekes merupakan sebutan orang luar kepada masyarakat ini. Berawal dari para peneliti Belanda yang sedikit menyamakan orang Baduy dengan kelompok Arab Bedawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Persepsi lain mengatakan jika sebutan Baduy dikaitkan dengan adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di sebelah utara kampung ini. Ada 3 desa utama yang ada di Kampung Kanekes ini loh sahabat ragam. Yang pertama adalah Desa Cikosik, kemudian Desa Cikertawana, dan yang terakhir Desa Cibeo. Masyarakat Kanekes juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Penamping, dan Dangka. Pada umumnya, masyarakat Kanekes bekerja dan bermata pencaharian sebagai petani padi huma. Selain itu juga, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, masyarakat ini menjual buah-buahan seperti durian, asam, keranji, dan madu hutan. Kepercayaan masyarakat Kanekes disebut sebagai Sunda Wiwitan yang berakar pada pemujaan kepada arwah nenek moyang mereka atau dikenal dengan animisme. Wah, sahabat ragam, meskipun berbeda tata cara hidup dan kepercayaan, jangan pernah membeda-bedakan ya.
Justru perbedaan inilah yang seharusnya menjadi warna-warni pemersatu bangsa kita. Terakhir ada Desa Trunyan di Pulau Dewata yang dikenal sebagai negeri seribu pura. Trunyan merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Penduduk Desa Trunyan merupakan keturunan Bali Aga. Dari namanya saja, kampung ini sudah mencerminkan kesan mistis. Bagaimana tidak, Trunyan di sini berasal dari kata taru dan menyan. Hal ini berasal dari pohon yang mengeluarkan harum seperti menyan. Keunikan dari Desa Trunyan ini adalah pemakamannya yang unik, di mana warga Trunyan yang meninggal dunia akan diletakkan secara terbuka di bawah pohon taru. Jenazah-jenazah itu hanya dilindungi dengan kain putih. Bahkan pelancong bisa melihat dengan jelas beberapa jasad yang diletakkan di bawah pohon itu. Selain jenazah yang masih utuh, di lokasi ini juga banyak tulang belulang dan tengkorak yang tergeletak begitu saja. Walaupun diletakkan di alam terbuka, jenazah-jenazah ini tetap tidak mengeluarkan bau busuk loh. Karena pohon taru yang berada di areal makam telah menyerap semua bau yang ada di lokasi. Saat berada di makam Trunyan, pelancong harus berhati-hati karena tulang-tulang dan tengkorak berbaur dengan barang-barang lainnya yang berada di sepanjang jalan pemakaman terbuka ini. Walaupun terlihat tidak terawat, kondisi ini memang sengaja dibiarkan karena peraturan yang melarang membawa keluar barang-barang yang sudah ada di lokasi ini. Bila menentang peraturan ini, sesuatu yang buruk akan menimpa. Untuk mencapai Desa Trunyan ini, kita akan terlebih dahulu melewati objek wisata Pandelokan. Dari Pandelokan, Anda akan disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Hamparan Danau Batur seakan menyejukkan mata yang melihatnya. Dengan adat istiadat inilah, kini Desa Trunyan menjadi destinasi yang banyak dicari oleh pelancong lokal maupun asing yang berkunjung ke Bali. Jadi, bagi Anda yang tertarik dan ingin berkunjung ke Desa Trunyan ini, siapkan waktu luang Anda dari sekarang ya. Wah, unik juga ya sahabat ragam. Beragam adat istiadat dan peraturan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Rasanya memang gak lengkap kalau kita gak pernah mengunjungi salah satu dari beberapa daerah tersebut. Yuk, cintai tanah air Indonesia. Nah, usai berkeliling menikmati beberapa desa yang memiliki adat istiadat kuat, kini kita kembali melihat koleksi satwa khas Indonesia. Sahabat ragam, banyak binatang maupun hewan yang hidup di sekeliling kita. Dengan aneka bentuk, rupa, dan warna, binatang-binatang ini terus mengalami populasi yang stabil. Tapi tak semua binatang loh yang mengalami pertumbuhan yang terjaga. Buktinya, banyak binatang yang keberadaannya terancam punah. Nah, berbicara tentang binatang yang populasinya terancam punah, kali ini tim ragam akan membahas tentang beberapa jenis binatang yang langka dengan tanduk atau gading sebagai ciri khasnya. Kira-kira binatang apa saja ya? Siapa yang gak kenal dengan binatang yang satu ini? Badannya yang besar dengan kekuatan dan kuat membuat binatang ini menjadi primadona. Kepintaran dan tingkah lucu yang dilakukannya terkadang mengundang gelak tawa siapa saja yang menyaksikannya. Ya, gajah. Gajah masuk ke dalam famili Elephantidae. Ada beberapa spesies gajah yang hidup di dunia. Salah satunya yang hidup di Indonesia adalah gajah jenis Alphas maximus. Gajah termasuk dalam kategori hewan herbivora. Ia menghabiskan 16 jam sehari untuk mengumpulkan makanan. Ada beberapa jenis makanan yang dikumpulkan oleh gajah loh sahabat ragam. Di antaranya terdiri dari rumput, dedaunan, ranting, akar, dan sedikit buah. Untuk gajah dewasa, biasanya mengkonsumsi 3.000 hingga 6.000 pon makanan per hari atau setara dengan 270 kg makanan. Sebagai anggota dari kelas mamalia, gajah berkembang biak dengan cara melahirkan dengan masa kehamilan 22 bulan. Pada saat lahir, bayi gajah memiliki berat sekitar 120 kg dengan tinggi 90 cm. Wih, ternyata butuh proses yang cukup lama juga ya sahabat ragam. Oh ya, gajah hanya bisa melahirkan satu bayi gajah saja setiap kali mengandung. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak menjaga populasi hewan nan ramah yang satu ini. Gajah memiliki keunikan yang membedakan dengan hewan besar lainnya, di mana gajah memiliki kepintaran yang tidak biasa. Gajah akan dengan mudah berinteraksi dengan manusia. Tapi nggak semua gajah loh, hanya gajah-gajah yang terlatih saja ya. Gajah hidup dalam kehidupan sosial yang sangat terstruktur. Kehidupan sosial dari gajah jantan dan betina sangat berbeda. Gajah jantan menghabiskan waktunya dalam kehidupan sendiri atau tidak berkelompok. Sedangkan gajah betina menghabiskan seluruh hidupnya di dalam satu kelompok keluarga.
yang terdiri dari ibu, anak betina, dan gajah betina lainnya. Kelompok ini akan dipimpin oleh gajah betina tertua, atau ketika gajah betina mengandung, maka kelompoknya akan menemaninya sampai proses melahirkan. Meskipun berbadan besar, ternyata gajah adalah perenang yang handal. Mereka dapat berenang selama 6 jam dan menempuh jarak selama 50 km. Jadi nggak heran ya kalau gajah suka sekali dengan air. Gading gajah yang besar merupakan sepasang gigi seri pada bagian depan rahang atas yang akan terus tumbuh selama gajah hidup. Nah, sahabat Ragam, jangan kemana-mana dulu ya. Ragam Indonesia masih akan kembali dengan informasi tentang satwa bertanduk lainnya.